Di ruang depan, mereka masih menginterogasi Bibi Yuna dan Sanjaya. Tak ada lagi wanita yang tadi berteriak memaki Bibi Yuna dan Sanjaya. Mungkin polisi mengusirnya karena mengganggu proses penyelidikan. Arya rupanya sudah pulang, tak ada satupun bukti yang mengarah padanya. Keberadaannya selalu terekam CCTV di rumah dan di kantor. Dia juga pasti sangat marah padaku karena pukulan dengan kekuatan penuh yang kuberikan padanya tadi. Tapi setidaknya dia tahu bahwa aku tak sejahat yang dia pikirkan. Ustadz Harun berpamitan padaku, kami bersalaman. Seorang polisi yang tadi sempat berujar sinis pada Ustadz Harun saat di masjid juga menyalami Ustadz. Maafkan saya Ustadz atas ucapan saya sebelumnya. Terima kasih sudah mau datang dan membantu menjinakkan pria ganteng ini. Hehe, polisi itu memeluk pundakku. Aku berdecih. Ustadz Harun tersenyum lalu meninggalkan tempat itu dengan ucapan salam. Orang tua Yuna ternyata masih di tempat itu. Aku mendekati mereka. Ayah Yuna bergeser memintaku duduk di dekatnya. Suaranya lirih. Semua salahku tak mengatakan sejak awal bahwa adikku, maksudku Bibi Yuna, punya hubungan dengan Sanjaya. Tapi aku mengenalnya sejak kecil. Dia tak mampu melukai orang lain, apalagi sampai membunuh. Ayah Yuna menghela nafas. Dia memang berperangai kasar, tapi dia sangat sayang pada Yuna. Dia memiliki ilmu batin dan Sanjaya adalah pasiennya. Seringnya pertemuan mereka membuat cinta tumbuh di antara keduanya. Pantas jika Bibi Yuna hari itu memperingatkanku, ternyata dia memang tahu apa yang aku alami. Delia datang membawa kresek berisi roti dan beberapa botol minum. Sepertinya dia baru saja dari minimarket. Karena kali ini aku melihatnya dengan cinta, rindu karena lama tak bicara padanya. Tapi aku menundukkan pandanganku seperti nasihat Ustadz Harun padaku. Delia membagikan roti dan minuman pada orang tua Yuna, lalu salah tingkah saat memberikan padaku. Aku tersenyum berusaha memberi isyarat padanya bahwa kita sudah berbaikan. Makasih ya. Delia memaksakan senyumnya lalu duduk di sebelah Bibi Yuna. Aku iseng mengirimnya pesan, maaf ya untuk semuanya, boleh mas malam ini ke rumah? Dia segera membukanya begitu HP-nya berbunyi, tak dibalas. Kulihat hanya centang 2 biru di ponselku. Aku terus memperhatikan Bibi Yuna dan Sanjaya. Selesai juga, mereka diperbolehkan pulang. Tak terima aku protes, lo bukannya dia satu-satunya yang dicurigai sekarang, kenapa dilepas? Tenang saudara Romi, besok kita akan tahu hasilnya. Jika semua bukti sudah jelas seperti 14 orang yang ada di dalam, tentu kami akan segera menangkapnya. Sekarang semua saksi bisa pulang. Polisi itu menjelaskan dengan tenang lalu pergi keluar ruangan. Sebelum keluar, Bibi Yuna menghampiriku tersenyum sinis. Untunglah peri itu sudah pergi darimu. Dia benar-benar seorang indigo. Sampai di rumah tak ada balasan dari Delia. Hingga malam hari dan aku sudah tertidur, ponsel berdering, video call dari Delia. Duh, bagaimana ini? Aku berlari ke kamar Nirmala dan menggedornya. Ya ampun, malam-malam gini kenapa sih kakak tiri? Ganggu aja. Nirmala menguap lebar sekali. Ditambah rambutnya acak-acakan seperti kucing kalah berkelahi. Aku yakin siapapun yang tadinya menaruh hati pada Nirmala akan ilfil seketika. Tolongan gue dong. Ini Delia video call, gue perlu lo buat temenin. Besok aja gue ngantuk. Ayo dong please. Aku memohon pada Nirmala. Baru ini seorang Romi memohon pada anak tengil.
Yah, mati deh. Aku kecewa karena panggilan dari Delia itu berakhir. Gue kangen banget sama doi. Ya udah, tinggal telepon lagi, tapi besok gue ngantuk. Nirmala menutup pintunya. Aku kembali menggedor pintunya. Sepersekian detik dia membuka pintu. Aduh, kakak tiri berisik tahu. Siniin kartu kredit gue. Aku menengadahkan tanganku. Kan belum seminggu. Udah cepetin siniin. Kayak gue nggak tahu aja lo udah make lewat limited dari gue. Siniin. Kusodorkan lagi tanganku hingga mengenai perutnya. Nirmala manyun, menghela. Iya deh. Kupanggil Delia balik. Tut, agak lama. Delia mengangkatnya. Hai, assalamualaikum. Aku melambai padanya. Delia tersenyum. Loh, kok berdua di situ? Oh iya, supaya nggak ada setannya. Aku menjawab sekenanya. Kulirik Nirmala memaksa tersenyum pada Delia dan menguap berkali-kali. Ada apa? Lo malahan aku yang tanya, Mas, ada apa? Delia bisa saja membuatku bingung mau bicara apa. Kita putus aja. Apa? Mata Delia membulat. Jadi ini maksudnya mau narik ulur perasaanku? Maksud Mas, belum sempat menjelaskan, Delia sudah mematikannya. Udah gue gak kuat. Nirmala berjalan malas ke kamarnya. Aku menghela napas. Ku ketik pesan panjang ke WA Delia. Segera mengetik sesuatu di Google Map. Mencari kata mutiara terkait cinta karena Allah, lalu mengkopasnya. Benar kata Ustadz Harun, aku ini seorang netizen handal yang mampu memanfaatkan media sosial untuk kebaikan seperti ini. Maaf Mas, Delia sudah 1 tahun hanya memberi harapan palsu. Cinta itu seharusnya menghalalkan dan menjaga, bukan bebas menjamah padahal belum sah jadi miliknya. Cinta itu menjaga agar yang dicintai tidak melakukan dosa yang membawa pada kebinasaan. Mas ingin mencintaimu karena ada cinta pada Allah. Mas memikirkan bagaimana bersamamu mentaati Allah, mengimani jenazahmu, menapaki surga bersama. Ingin berkorban untukmu hanya karena Allah, dan Mas gak mau kekuatan cinta ini melebihi cinta pada Allah, Tuhan kita. Dan kebahagiaan Mas adalah membangun keluarga sakinah hingga kita bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Dari semua itu, bolehkah Mas ke rumah minta pada ayahmu untuk membersamaimu hingga akhir waktu? Sen. Aku yakin Delia pasti akan kelepek-kelepek dengan chat yang kukirim tersebut. Tidak ada balasan hingga aku tertidur. Apa Delia tak mau menikah denganku? Jam 3 aku sudah bangun, tak ada lagi kasur basah. Aku benar-benar menjalani kehidupan baru, mengikuti semua saran Ustadz Harun untuk melalui jalan yang mudah dan ringan mendekat pada Allah. Meski terbata-bata aku membaca ayat-ayat Quran, tapi tak mengapa, bukankah Allah menilai proses bukan hasilnya? Hingga waktu sarapan, Delia belum juga membalas WA aku. Dia bahkan belum membukanya. Malah aku diminta kembali ke kantor polisi hari ini. Di depan kantor polisi, aku berpapasan dengan Delia. Hei, kok gak dibalas WA-nya? Delia diam, melihat ke arah tas yang digendongnya sebentar lalu masuk meninggalkanku. Begini Saudara Romi, maaf jika kembali merepotkan Anda karena kondisi Arya masih juga belum stabil untuk memberikan keterangan. Apakah ada orang lain lagi di villa hari itu? Aku mengernyit, pasti ada sesuatu yang tak beres. Begini, sperma tanpa nama tersebut tidak cocok dengan DNA Bapak Sanjaya. Polisi nampaknya kebingungan karena kasus kematian Yuna bertepatan dengan kematian gadis lain juga terbongkarnya perselingkuhan Sanjaya. Bapak Sanjaya hari itu seminar bareng saya. Rasanya istrinya tidak akan melepasnya keluar rumah setelah seminar 3 harian. Iya, tidak ada bukti yang mengarah pada Bapak Sanjaya. Hanya karena kasus perselingkuhan bukan berarti dia harus dipidana. Polisi sibuk membolak-balik catatan yang ada di depannya. Padahal jika dipikir apa bedanya Sanjaya, Bibi Yuna, Arya dan 14 teman kami, mereka sama-sama zina, sama-sama hina.
Justru karena mereka sudah menikah mendapat hukum lebih berat jika diadili dengan cara Islam. Begitulah menurut artikel dilengkapi dalil yang aku baca sebelumnya. Aku mengingat siapa selain kami ber-16. Tidak ada. Ada mungkin. Apa mungkin? Lelaki paruh baya yang anteng dan kalem itu. Jika sperma itu bukan milik Arya atau Sanjaya, berarti dia orangnya. Tak salah lagi pasti dia. Bisakah saya melihat rekaman CCTV saat dipila? Aku ingin tahu. Akhirnya aku harus melihat orang-orang terpelanjut menjadi gila dan beringas ketika menjamah alkohol. Di CCTV Yuna tampak meronta, menangis tapi pasrah karena dikeroyok pria sebanyak itu. Dia benar-benar ditinggalkan seorang diri usai semua tamu mendapat giliran menggagahi. Tunggu, tolong reply. Aku melihat Yuna mendongak lalu keluar. Seperti ada yang memanggilnya. Apa itu hantu atau laki-laki paruh baya yang ada di sana? Ada yang sempat membantu menyiapkan makan malam. Terakhir saat masih jadi indigo, saya lihat dia memperhatikan saya dan Yuna berfoto. Ucapku pada polisi, indigo. Delia bertanya pelan. Iya, jika saja setelah Rukyah Mas masih jadi indigo, pasti kegantengan ini akan sempurna. Haha, masih narsis aja. Delia memukul pundakku dan langsung diam begitu aku melihatnya tertawa. Polisi berdehem. Kami segera fokus pada polisi. Kalau begitu kita akan ke rumahnya. Aku mengangguk, sedang Delia berpamitan karena akan mengajar di jam kelima. Sebelum pergi, Delia mendekatiku setengah berbisik. Mas, aku tunggu di rumah ya. Kemudian setengah berlari keluar kantor polisi. Senyumku lebar mendengarnya padahal dia baru saja membacanya, tapi langsung menjawabnya. Tapi tak masalah, karena yang melamarnya adalah pria bertanggung jawab sepertiku. Di Villa Arya 500 meter dari bangunan beberapa kali memanggil tak ada jawaban. Akhirnya pintu didobrak, dua polisi sudah mengacungkan pistol di atas pundaknya. Aroma petrikor menyusup begitu saja, merinding. Melihat gelagat 5 polisi yang bersamaku, sepertinya mereka merasakan hal yang sama. Udara pengap, 2 jendela kecil di gubuk itu tak pernah dibuka. Kami memeriksa semua ruangan-ruangan kecil di gubuk itu. Ada 1 kamar mandi kecil yang menyatu dengan dapur berukuran 2x2. Apa rumah ini tidak ada yang menempati? Kenapa tidak ada tanda kehidupan di sini? Polisi menyentuh debu basah di bawah daun jendela yang tertutup rapat. Dan seorang polisi yang memegang pistol berseru dari dapur. Kami semua menghambur ke arahnya dengan berdesakan di pintu. Lihat, cangkir ini masih hangat. Kami semua agak terkejut mendengar. Polisi yang dipanggil komandan memerintahkan 3 polisi lain memeriksa di luar sekitar gubuk. Sisalah kami bertiga dalam gubuk itu. Lihat di kamarnya, temukan sesuatu. Ucap polisi itu lagi pada 1 polisi lain yang bersama kami. Sedang aku pergi ke kamar mandinya, pengap dan bau khas tanpa pengharum toilet. Ada bak yang dulu kami beli saat bertemu Yuna. Tak ada air di dalamnya tapi kotor dan sangat bau. Aku memanggil polisi, dengan sigap polisi itu mengelap dan memasukkannya ke sebuah plastik. Terdengar bunyi tembakan 2 kali dari luar. Kami semua kaget dan berlari menuju arah suara. Mereka datang dengan menggandeng Mang Eko yang berjalan dengan pincang. Jika bukan pelakunya, kenapa harus kabur? Tapi justru dengan begitu, polisi tak segan bertindak. Kamu pelakunya? Seorang polisi bersama kami mendekati 4 orang itu dan menjabak rambut Mang Eko. Sama sekali tak terfikirkan olehku bahwa Mang Eko lah pelakunya.
Sejak awal bertemu denganku sangat sopan, tak pernah bicara dengan nada tinggi, tak pula ada gelagat penganiayaan, pemerkosa, dan pembunuh. Iya Pak, ampun, ampuni saya hilap. Suara Mang Eko menghibah. Merasa kelabui oleh sikapnya, aku segera memukul Mang Eko. Ingin kudaratkan pukulan bertubi-tubi padanya, tapi polisi itu menghalangi. Selanjutnya, Mang Eko pun diseret ke kantor polisi dan akan ditindak lanjut dengan mencocokkan DNA yang ditemukan di dua mayat korban, Nina dan Yuna. Selain mengambil sampel, polisi juga menemukan dua handphone milik Nina dan Yuna yang disimpan di bawah kasur kamar gubuk yang ditempati Mang Eko. Sebagaimana hukum yang berlaku di negeri ini, Mang Eko harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hukum yang menurutku tak adil melihat penderitaan korban dan keluarganya. Aku masih mengiringi mereka hingga di kantor polisi. Kusilangkan tangan bersandar ke dinding tak jauh dari Mang Eko, menceritakan semua kejadian dari awalnya bermula. Hari itu saya melihat gadis cantik yang bernama Yuna Kapilasama dan Arya. Hasrat saya naik karena saya sudah tidak berhubungan sekitar 2 tahun. Istri saya menggugat cerai. Polisi mengetik yang dikatakan Mang Eko. Tadinya saya hanya memperhatikan dia sendiri di kamar, lalu berfoto dengan Mas Romi yang sebelumnya sudah pamit sama saya mau pergi. Awalnya saya tidak berani dan menepis keinginan itu, karena saya pikir tidak mungkin. Tapi saat malam sudah sangat larut, saya kembali ke villa karena tidak ada lagi suara bising seperti sebelumnya. Berjaga-jaga kalau teman-teman Den Arya perlu bantuan saya. Sebab sebelumnya Den Arya bilang tidak bisa menemani tamu-tamunya karena hal mendesak. Dari kejauhan saya lihat dia seorang diri dengan tubuhnya yang setengah telanjang. Rambut acak-acakan, duduk menangis. Sepertinya dia baru saja diperkosa rame-rame sama temennya Den Arya. Saat itulah timbul niat ingin menikmatinya lagi. Saya pikir setelah jadi bekas semua orang, saya akan bebas menggaulinya. Saya memberanikan diri mendekat dari samping villa yang tidak tertangkap CCTV. Berkali-kali saya melempar batu ke jendela supaya gadis itu mendekat. Akhirnya setelah melihat keluar jendela besar itu, saya memanggilnya, meyakinkan padanya kalau saya akan menolong dan mengantarkannya pulang jika dia mau keluar dan ikut saya. Pria tak tahu diri itu bicara dengan lugunya. Ingin sekali aku menghajarnya hingga tak bisa bernafas. Tapi demi mendengar kronologi secara detail, aku masih bersabar. Saya menuntunnya ke gubuk sampai pintu saya menggiringnya ke kamar mandi. Karena tubuh lemah, dia tak bisa melawan dan melepas tangan yang mencengkram tubuhnya. Di dalam kamar mandi, saya melepas semua pakaiannya yang compang-camping. Dia menangis menjadi-jadi, tapi tak saya hiraukan dan menggarapnya di dalam bak. Setelah puas dan hendak berdiri, saya kaget darah memenuhi bak mandi. Gadis itu semakin lemas lalu tak bernyawa lagi. Karena panik, saya menyeretnya sebelum matahari terbit dan Den Arya kembali. Hingga sampai di tepi jurang, saya melemparnya. Polisi mencatat dengan kepala geleng-geleng. Lalu gadis satunya? Gadis yang mana, Pak? Gak usah pura-pura. Cairan hinamu itu tidak bisa mengelabui polisi. Iya Pak, gadis berseragam sekolah itu sama saya perkosa dalam bak bekas gadis sebelumnya tanpa membersihkannya dulu. Karena hasrat saya kembali memuncak, begitu ada kesempatan saya langsung melancarkan aksi tersebut. Hari itu saya lihat Den Arya keluar seorang diri. Buru-buru saya mendekati villa itu dan memanggilnya dari tempat yang juga tempat tak tertangkap kamera CCTV. Saya bilang perlu bantuan. Setelah sampai di gubuk, saya langsung membekapnya dan mengikatnya.
Tadinya Den Arya sempat mencarinya ke sekitar villa dan gubuk itu. Saya juga pura-pura membantu agar tak dicurigai. Dalam keadaan terikat, saya perkosa dia dalam bak mandi. Dia juga lemas, tapi nggak mati-mati. Akhirnya karena tak tega membunuh, saya bawa dia ke jurang tempat mayat gadis sebelumnya saya lempar, dalam keadaan hidup-hidup. Lalu sekarang apa kamu sudah tahu bahwa tindakanmu itu bisa dikenai pasal ganda? Ampun Pak, maafkan saya. Mang Eko terus meminta maaf. Aku semakin tak tahan setelah mendengar seluruh ceritanya. Akhirnya aku dekati dia dan melayangkan pukulan berkali-kali hingga tanganku sakit. Tak peduli dengan ucapan polisi hingga mereka berhasil menghentikanku puas. Aku pun pergi meninggalkan kantor polisi. Di pintu aku berpapasan dengan Arya, kami hanya saling melihat sebentar. Seperti orang kesurupan, Arya berteriak dan memukuli Mang Eko. Aku membiarkan dan meninggalkannya, biarlah dia luapkan apa yang ia rasa. Selain juga aku kecewa padanya. Jika saja dia tetap di villa tanpa membawa Nina ataupun Yuna, pasti tidak akan terjadi tragedi pemerkosaan dan pembunuhan pada mereka. Dan tentu aku tak akan menabrak ibu Nina yang sedang mencari anaknya yang bahkan belum sadar hingga detik ini. Aku bernapas lega, akhirnya pembunuh itu tertangkap. Bahkan sebelum mencocokkan DNA, banyak kekonyolan yang aku lakukan untuk mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Itu karena sikap mencurigakan Bibi Yuna, Arya, dan foto yang dikirim Mang Eko dari handphone Yuna saat berfoto denganku. Setidaknya kejadian ini juga mempertemukanku dengan Ustadz Harun, juga memperbaiki hubunganku dengan Delia, menghalalkannya. Aku terus mencuri pandang pada Delia, gamis toska dan kerudung warna senaja, juga wajah dengan riasan natural tanpa polesan make up berlebih seperti biasanya, sungguh sama sekali tak sedikit pun mengurangi kecantikannya. Delia tampak malu dengan pipi terus bersemu. Kakak Tir, Nirmala hendak memanggilku, tapi berhenti karena sadar ada banyak orang di ruangan itu. Maksud aku kakak terbaikku, jangan melihat wanita seperti itu. Kalian belum halal. Nirmala memegang pundakku dengan mata menunjuk pada Delia. Semua orang tertawa mendengar ucapannya, juga Papa yang sudah sangat lama aku tak pernah melihat senyumnya. Untuk ini aku benar-benar bahagia. Bagus Nirmala memanggilku kakak terbaik, tapi tetap saja dia mempermalukanku di depan semua orang. Tapi aku langsung memaafkan karena selain aku baik hati, hari ini hari bahagia bagi kami. Setelah basa-basi, kakak dari papaku mengutarakan niat kami. Baiklah, langsung saja maksud kami datang kemari selain silaturahmi, juga ingin melamar seorang gadis di rumah ini untuk putra di keluarga kami, Romi Wijaya. Satu-satunya anak Bapak Wijaya yang tampan. Semua orang tertawa, begitupun Delia. Seseorang terlihat masuk tergesa-gesa. Maaf, saya terlambat. Lelaki itu membenarkan letak kacamatanya. Untuk apa kepala sekolah botak itu ada di acara lamaranku dan tampak akrab dengan ayah Delia? Apa dia akan menikungku dari belakang? Perkenalkan, saya omnya Delia. Saya akan mewakili adik saya untuk memusyawarahkan lamaran sekaligus tanggal penentuan pernikahannya hari ini. Orang tua itu bicara bijak sekali. Mataku melebar tak menyangka. Selama ini aku sudah banyak kurang ajar padanya. Setelah lamaran diterima, Om Kepala Sekolah menawarkan tanggal pada kami. Karena sekarang kondisi masyarakat menjelang pilpres dan sedang tidak stabil, bagaimana jika kita gelar akad nikah dan resepsi usai bulan April? Kenapa lama sekali? Berarti aku harus menunggu 3 bulan lagi.
Tidak, maaf, lepas bulan April itu adalah pergantian semester. Delia pasti akan sangat sibuk. Oh, itu tidak masalah. Kita bisa menundanya hingga bulan 8. Orang tua ini sebagai orang yang aku cemburui ataupun jadi omnya Delia, sikapnya tetap saja membuatku gerah. Apa? Maaf, kata ustadz saya, ketika seorang pria dan wanita sudah sama-sama mau dan siap untuk menikah, seharusnya disegerakan karena jomblo itu banyak sekali godaannya. Semua tertawa mendengar argumenku. Bagaimana kalau minggu depan? Kakak Tir. Maksudku kakak terbaikku sudah gak sabar. Nirmala yang duduk di sebelahku menyenggol keras pundakku. Aku memberinya isyarat dengan meletakkan telunjuk di bibirku. Ini acara sakral. Suasana menjadi ramai karena bisik-bisik di antara dua keluarga itu. Apa tidak terlalu cepat? Papa bertanya setengah berbisik padaku. Aku menggeleng mantap. Ini yang terbaik. Ayah Delia berbisik pada om kepala sekolah. Tak lama, bapak tua kepala sekolah sekaligus omnya Delia itu membuka suara. Baiklah, setelah dipertimbangkan, keluarga kami setuju jika bulan depan akan nikahnya. Maaf, maksudnya saya minggu depan, bukan bulan depan. Hehe, aku kekeh dengan kemauanku. Kini mereka saling pandang. Ayah Delia menoleh ke arah belakang di mana Delia duduk, sepertinya meminta pendapat Delia. Baiklah, jika ini yang terbaik. Ayah Delia kali ini bicara langsung pada kami. Akhirnya seminggu lagi pernikahan kami akan digelar. Tak sabar rasanya. Saya terima nikahnya Adelia Rasya binti Said Purnomo dengan mas kawin seperangkat alas sholat dan uang mahar sebesar Rp218.000 dibayar tunai. Karena sudah belajar berhari-hari, aku fasih melafalkan kalimat itu. Sah, tanya penghulu pada semua saksi di pernikahan kami. Sah, suara menggema memenuhi masjid di mana Ustadz Harun, Kang Ujang dan jamaah lain melaksanakan berbagai kegiatan. Aku sengaja memilih tempat ini untuk akad nikah agar suasana lebih hikmat dan merasakan debar-debar cinta karena Allah. Buliran lembut jatuh dari mata Delia hingga punggung tanganku basah ketika kami bersalaman dan Delia menciumnya. Suasana semakin hikmat ketika Ustadz Harun membacakan doa dan diaminkan seisi masjid. Usai akad, kami menaiki mobil yang sudah didekor sedemikian rupa. Kami menuju hotel yang untuk menggelar resepsi. Tadinya aku hanya ingin resepsi sederhana, tapi papa memaksa mempersiapkan semua. Seperti pernikahan mewah pada umumnya, dekor mewah ala barat yang entah menelan biaya berapa membuat semua tamu berdecak kagum melihatnya. Tamu pria dan wanita sengaja dipisah sesuai anjuran Ustadz Harun agar tak menjadi ikhtilat di sana. Dengan gaun pengantin putih dan hijab membalut kepalanya, bergandengan denganku, Delia terus menebar senyum pada mereka yang menyambut kami. Tamu datang silih berganti mengucapkan selamat dan memanjatkan doa terbaik untuk kami. Bro, selamat ya. Damar menjabat tangan dan memelukku erat. Thanks, lo buruan nyusul, takut kelamaan dan berkarat. Hahaha, belum berubah juga loh. Haha. Oh ya, Arya gak kelihatan. Apa dia sudah berangkat? Iya, dia sudah ke Jepang 3 hari lalu. Biarinlah semua. Semoga dia juga hidup dengan baik di sana. Gak usah dipikirin. Mending lo fokus sama kebahagiaan di depan mata lo sekarang. Thanks bro. Thanks mulu. Damar meninggalkan aku di pelaminan. Di dalam kamar hotel yang sudah dihias dekor pengantin, ku rebahkan tubuh di atas spring bed empuk dengan taburan bunga-bunga di atasnya. Akhirnya selesai juga. Kenapa jumlah mereka banyak sekali?
Delia yang keluar dari kamar mandi menjawab ocehanku. Kan kenalan 2 keluarga, Mas? Tentu saja banyak. Dia duduk di tepi ranjang tempatku berbaring. Benar. Aku mengambil posisi duduk di sebelah Delia. Oh ya, Mas, tadi tidak melihat Sanjaya datang bersama istrinya. Apa mereka masuk dari 2 pintu berbeda? Gak, Mas, ada kok istrinya, tapi memang datangnya berpisah. Ada gosip yang beredar di sekolah. Setelah ketahuan selingkuh dengan Bibi Yuna, kini istrinya menuntut cerai. Lagian kenapa pakai selingkuh sih? Dibicarain baik-baik kan bisa. Dengan poligami gitu. Mata Delia membulat. Mas, aku tahu maksudnya. Segera diam sebelum dia ngambek dan merusak malam pertama kami. Mas, waktu di rumah sakit kata dokter, Mas itu, Mas, waktu di rumah sakit kata dokter itu Mas ngompol. Wanita di pelukanku itu membuatku kikuk, padahal ini malam pertama kami. Oh, maksudnya bukan ompol, tapi kalori yang terkuras, keluarnya banyak seperti ompol. Delia mengernyit. Aku tahu dia bingung dengan jawabanku. Gak usah bahas itu, Mas, mau tanya. Bangku kosong milik Yuna yang dipindah ke gudang sama Om kepala sekolah itu apakah masih basah? Kata polisi bangku kosong milik mayat satunya juga selalu basah. Dan kata Ustadz Harun, ketika benda basah baiknya sifat manusia itu karena Allah ingin menampakkan kesedihan mereka. Yang bisa jadi tanda kebesarannya dulu di zaman Rasul juga ada kejadian. Aku mengalihkan perhatian jauh hingga dia lupa dan tak membahasnya lagi. Cukup, Mas, gak usah bahas Yuna lagi. Aku gak kuat ada yang cinta kamu selain aku. Kini Delia berbalik menatapku tajam. Bibir mungilnya menutup mulutku sehingga tak ada lagi pembicaraan di malam itu. Selain kesibukan 2 insan yang dimabuk cinta tengah berbuka setelah sekian lama berpuasa. Tamat.